paham, kita akan marah sama orang yang kita sayang. Dan kalau enggak sayang mah, kita teh nggak peduli, nggak akan marah-marah acan. Berarti kan disyukuri kita marah, cuma meren jangan sampai nyabok, jangan sampai apa gitu. Niat sayangnya eta nu kudu diomongkeun. Nah, jadi kalau kita kenal itu terus kebutuhan spiritual. Misalnya spiritual gue nggak ngomong muslim aja ya. Jadi mau seluruh dunia, bahkan yang ateis pun, bahkan yang agnostik, yang tidak meyakini agama tertentu, mereka semua meyakini ada kekuatan yang lebih besar daripada dirinya, yaitu Tuhan. Cuman mereka nggak mau nyebut itu Tuhan, ya itu mah terserah pilihan masing-masing. Tapi berarti ada kebutuhan kita untuk mendekatkan diri pada sesuatu yang lebih besar ini. Nah, penuhi kebutuhan itu non hesena sih ngomong ke yang besar ini. Oke lah, berat sholat ngaji nuk itu udah orang mengaku ya yang kayak gituan, ngaku lah gue mah nggak terlalu syariatnya nggak terlalu bagus. Tapi kan ketergantungan itu kalau ada apa-apa yang ngomong atau curhat ke Allah juga. Nggak usah nunggu duduk, curhat wes saat itu ngomong daripada ngomong kemana-mana gitu. Nah, jadi kalau kita tahu ada 3 hal ini, kita tahu kebutuhannya, kita penuhi secara adil gitu. Jadi tempatkanlah sesuatu pada tempatnya. Jangan urusan kebutuhan kekuasaan akan keinginan bangga segala macam lu tempatkan di keluarga. Di keluarga mah tempatnya kasih sayang, bangga berprestasi di dunia kerja lu gitu. Jadi tempatkan di situ. Jangan dibalik, memahami orang yang keras, memahami orang yang melakukan tindakan sewenang-wenang, terus makanya teh ada karunya mungkin dia teh begini karena jangan pakai begitu gitu. Jangan dibolak-balik, jadi tempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, itu juga kata gua mah ya. Itu juga kata gua mah banyak orang nggak belajar mengkaji ke arah sana. Dan terlalu pakai teori, terlalu pakai kadang-kala yang di psikologi nih ya Neng ya. Gue kan juga belajar psikologi. Jadi nyata psikologi teh untuk Anda, bukan dipakai untuk diri sendiri, sibuk menilai orang lain. Akhirnya jadi bukan psikolog atau hakim, psikolog itu mah gitu. Menghakimi orang, menjudge orang gitu. Nah, satu ini. Terus lagi ya, berarti kan artinya tuh kita sebagai manusia itu kan wajar salah ya kan. Benar. Wajar kadang-kadang lemah, kadang-kadang capek gitu ya. Kadang-kadang gagal gitu kan wajar. Jadi setelah terjadi gitu ya, misalnya teh gagalnya, naon we gagal jatuh cinta, misalnya gagal putus cinta, gagal nikah, gagal nikah, segala rupa we. Nah, gimana kan setelah kegagalan itu ya, kita tuh nggak apa-apa gitu. Nah, orang kita itu kan manusia gitu ya, cuman kan berapa banyak sih orang yang mencintai dirinya sendiri ya. Berarti ada penghalang kan yang membuat dia ini lupa, abai dari mencintai dirinya sendiri gitu. Nah, selain daripada unsur luar yang tadi ya, mungkin juga kan nggak semua juga punya pikiran, aduh iya ya saya tuh harus mulai melihat diri saya tuh refleksinya harus bagaimana, dan mungkin perlu kontemplasi gitu ya di sepertiga malam di tengah malam dia tuh harus mulai mikir dia harus maunya kayak apa lagi ke depan gitu kan. Nah, selain daripada lingkungan tadi ya, nah itu selain daripada lingkungan tadi dari luar ya, unsur internal yang harus ditumbuhkan ya. Kalau keyakinan kepada Allah, keyakinan akan kesempurnaan Allah menciptakan itu mah sudah final harusnya kan. Kalau orang udah final keyakinan itu kan harus pastinya muncul kepercayaan diri, keyakinan gitu ya. Tapi kan itu juga rapuh kan ya. Maksudnya rapuh karena kan orang kadang-kadang memahami agamanya gitu dari sini dari situ gitu kan. Nah, coba kira-kira berarti formulasi dari dalam diri kita itu selain daripada yang tadi, berarti kita harus mulai memperhatikan lah makanan kita nih ya, makanan jasad kita, akal kita gitu kan. Nah, apalagi nih berarti yang ya terutama tuh kalau habis gagal, kalau habis menerima itu, bisa menerima tuh gimana gitu tipsnya? Nah, bisa menerima, jangan merasa memiliki satu musuh paling terbesar dari kenapa kita susah menerima, karena kita merasa kitalah yang usaha. Nah, kita berusaha yang terbaik, tapi kita itu dimampukan, dibisahkan.
Nah, ketika kita merasa kita yang usaha, lalu kemudian gagal, yang kita hakimi adalah usaha kita, orang gagal. Lalu dia juga nggak cukup kuat menerima kegagalan itu sebagai suatu proses. Ya. Proses belajar untuk sukses, lu mau belajar down gitu ya. Karena apa? Dia selama ini berarti bekerja, melakukan sesuatu pakai ego, rasa memiliki atas hidupnya. Tadi tugas mencintai diri sendiri, ya karena memang cara menikmati syukur nikmat hidup teh adalah mencintai diri. Tapi setelah dicintai jangan merasa dimiliki. Iya rada-rada jero ya, karena gini contohnya, ada orang, saya ngerasa gagal, saya merasa selama ini saya nggak fokus, saya merasa ulus panjang lebar lah. Nah ini orang yang ininya tiap harinya ke gereja, tiap minggunya ke gereja, rajin lah, membaca kitab segala macam juga selalu, tapi lupa hiji, kata gue teh, kan kalau misalnya ya jangan merasa memiliki itu usaha kan, Anda Bapak bisa itu karena siapa yang membisahkan itu. Nah maka belajar berterima kasih lah pada yang membisahkan kita. Jadi kalau disebut gagal teh tidak akan jatuh banget, karena kita dari awal bekerja, dari awal melakukan sesuatu, dari sekedar apa ya, kita hanya menikmati hidup ini dan tidak merasa memiliki atas hidup ini. Ternyata teh hese ngomong gitu teh memang hese, cuman harus diingetin ya, lu kalau ngerasa itu keringat lu yang terperas kan merasa berkorban akhirnya teh, karena merasa memiliki usahanya. Coba misalnya kita usaha terbaik untuk mensyukuri nikmat hidup yang diberikan sama Tuhan sama kita. Ya udah mensyukuri pemberian, ngaranna ge hadiah lah, tapi ngaranna ge hadiah lain nu boga urang kan. Hak amanah dipelihara sama kita, tapi kan bukan punya kita. Ketika ada masalah itu ya diberikan aja lagi, diberikan balik gitu. Kalau ada gagal atau apa. Nah, yang bikin orang ngerasa kemudian jatuh, core-nya sebenarnya intinya ya merasa memiliki, merasa mengusahakan, merasa bisa bekerja karena dirinya merasa dia yang bisa bekerja, merasa menjadi soleh, menjadi apa karena dia merasa dialah yang menjadikan dia soleh, padahal semua atas kehendaknya. Nah, keyakinan gaspol teh ke sana. Gimana caranya? Memang harus diingetin. Jadi azan lah tiap saatnya, azan we unggal poe untuk orang-orang yang tergerak hatinya mah kan sholat, tapi kan harus azan teh harus ada terus untuk mengingatkan. Ada orang yang labas we, dan tiap orang punya prosesnya masing-masing gitu. Nah itu yang kita harus santai weh gitu ninggalin teh ya, memang hidup teh begini, dan tugas kita mah mensyukuri nikmat hidup. Tapi mensyukuri nikmat hidup lu, apakah hanya sebatas yang happy aja lu alhamdulillah? Ya nggak bisa, lu dikasih kesusahan juga, yang menyusahkan hati, yang membuat sedih, itu teh semua tempaan untuk membuat kita sadar, oh lamun sedih, oh ternyata gue teh masih punya air mata, oh ternyata kalau gue marah teh gue masih bisa lihat sifat-sifat gue. Kan jadinya semua jadi hikmah kan, bukan jadi naonnya ibaratnya teh ya gitulah. Jadi kita tuh jadi maksudnya tuh bersyukurnya tuh jadi gini, ternyata setelah ujian itu lewat ya, setelah jatuh itu terjadi, ternyata kan kita masih hidup ya gitu. Kita hidup, dunia masih berjalan gitu kan. Ya kita gagal tapi kan tetap dengan hidup mau berjalan. Hati kita sakit tapi dengan hidup mau berjalan. Tuluy gitu ibarat kata kan. Oleh karenanya ya, Ika sebagai penutup nih kayaknya orang desajamnya kasih perasaan kakara pembukaan lain. Ya pokoknya mah gitunya, gue teh jadi jauh jadi kadinya, tapi nyatenanam lah kayak orang nggak bahas yang lainnya. Apa namanya ya, intinya mah itu ya. Jadi maksudnya kalau mau kita jadi mensyukuri, intinya mah semuanya teh disyukuri, ari disyukuri teh didefinisikan lagi. Jadi jangan berhenti pada satu penyimpulan, kata orang cantik begini, kata orang saleh begini, diurai lagi, ditanyain ke diri sendiri gitu. Jadi dan ya, selalu dibagiin itu teh butuh nggak kita teh, itu teh membuat kita nyaman nggak,
itu teh tanda kita sayang enggak? Kalau kalau nyiksa diri dengan penghakiman diri, kan kita sebenarnya yang menyiksa ya Neng ya. Dibilang jelek terus kita akui, berarti kita yang membatasi dan menghakimi. Udah penghakiman orang kita iyakan, kan geblek gitu. Maksudnya coba lah pakai logika, jangan baper-baper teuing gitu, karena diri teh terdiri juga dari logika, bukan hanya rasa. Jadi tong bawa-bawa teuing itu tuh jangan diabur-abur teuing gitu kan. Di jangkaran lah. Nah, itu tuh bisa terjadi kalau setiap saat kita rutin kasih makanan-makanan yang tepat pada seluruh anggota tubuh kita. Nah, itu tuh bakal jadi energi yang sangat self attraction gitu, narik gitu. Ya. Jadi artinya akhirnya ya mungkin nih epilog nih kali ya, epilog. Jadi seseorang itu kan bisa dia berkembang, bisa dia mengaktualisasikan dirinya, bahkan bisa bermanfaat kepada orang lain ya, bisa menyebarkan energi-energi yang baik ya, membangkitkan semangat, menguatkan yang lemah gitu ibarat kata ya. Ya kalau ketemu tuh yang jadi ilmu gitu kan, kalau berbagi rasa itu menjadi kuat gitu kan. Nah seseorang bisa memiliki, kan manusia itu saling bermanfaat itu kalau soal duit kan kelihatan harganya. Tapi kalau soal membuka pikiran, membuka jalan, hidayah ibarat kata ya, kalau dalam bahasa agama kan memberi hidayah gitu ya. Karena bahasanya kan membagi semangat, membagi harapan gitu kan. Membagi apa ya namanya ya apapun lah itu, pokoknya segala sesuatu yang positif itu kan harus muncul. Memang kita baru bisa begitu kalau kita sudah melewati tahapan-tahapan yang tadi gitu kan ya, termasuk salah satunya